Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus Maha Pengampun. Asal kita bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Maha Pengampun asal kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan berkata, saya sudah terlanjur jatuh ke dalam kubangan dosa, tidak mungkin lagi diampuni. Dosa saya terlalu banyak dan kotor. Saudara dan saudariku, Tuhan itu baik. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, saudara. Dia senantiasa merindukan pertobatan kita orang yang berdosa padanya. Karena itu siapapun kita, seberapa dalam kita jatuh ke dalam lubang dosa, datanglah pada Tuhan Yesus. Akuilah dosa-dosa kita, minta ampun, saudara. Maka Tuhan yang penuh kasih setia akan mengampuni dosa-dosa kita. Yesaya 2 ayat 16-18 firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kata Tuhan, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu semerah kirmisi akan menjadi putih seputih salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi firman Tuhan berkata, saudara, melalui Nabi Yesaya berkata kepada kita, kepada umatnya, bila seseorang bertaubat, yaitu dengan membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat di depan mata Tuhan, dengan dibuktikan oleh perbuatan-perbuatan baik dan mengusahakan keadilan terhadap sesama, maka walaupun dosanya semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, saudara. Artinya, bila kita minta ampun akan dosa-dosa kita yang dibuktikan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan bisa terlihat dari buah-buah perbuatan yang baik, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dengan tuntas, saudara. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang benar-benar, saudara, kesungguhan Tuhan Yesus yang benar-benar ingin membebaskan kita dari dosa-dosa kita adalah Dia dengan rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung dan menebus dosa-dosa kita. Inilah kesungguhan Tuhan Yesus, saudara. Dan dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, saudara, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging atau perbuatan dosa ini, saudara, yang catat dalam Galatia, jangan lagi menguasai hidup kita. Bila kita sungguh-sungguh sudah bertobat dan diampuni, kita, saudara, harus sungguh-sungguh bersandar kepada pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, supaya kita dapat menjadi pemenang, saudara, dan tidak dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan daging atau dosa, saudara. Tidak, saudara. Roma 6 ayat 12-14 firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan-keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku, dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini. Kita jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi sekarang kita yang sudah bertobat dan diampuni dosa-dosa kita, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, saudara. Mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, serahkan semuanya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat senjata-senjata kebenaran oleh Tuhan, saudara. Sesungguhnya kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Itulah firman Tuhan. Sebab kita sudah berada di bawah kasih karunia Allah yang sanggup memberikan kemenangan, saudara, dalam hidup kita atas dosa. Mari pada saat ini siapapun kita yang mungkin masih hidup dalam dosa, saudara, melalui mata, pikiran, saudara, datanglah pada Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih karunia dan pengampunan, saudara, akan menolong kita. Mintalah ampun atas dosa-dosa kita. Jadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka hidup kita akan disucikan dan diselamatkan. Tinggalkan dosa. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, saudara. Puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan, saudara, dari dosa. Karena itu, saudara, tinggalkan dosa, keburukan, kenajisan, saudara, apapun yang begitu berat pada saat ini ada di depan kita. Tantangan, saudara, internet, dalam laptop kita, dalam HP kita, saudara. Tetapi kita mau berserah kepada Tuhan supaya kita menjadi pemenang. Menang atas pengaruh dosa, godaan iblis, saudara. Bersama Tuhan Yesus kita adalah pemenang. Dosa tidak berkuasa lagi saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Seberapa dalam kami jatuh dalam dosa, seberapa kotor, Tuhan. Kami bersyukur bila kami datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kami, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu ampuni, sucikan, kuduskan kami, Tuhan, dari dosa-dosa. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan pakailah hidup kami, tubuh kami, Tuhan, anggota-anggota tubuh kami menjadi alat-alat kebenaran untuk kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, saudara, silakan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.